Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Delvi Yunita Safis, SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 248574242. Asal sekolah SMA Negeri 1 Ampuang Utara. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sistem gerak, metode ceramah dan diskusi, model pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, ibarat semua baik-baik ya? Ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi dengar kalau satu tanya sudah siap untuk belajar, adik-adik bilang siap, 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 yes. Bisa kan? Bisa. Sudah siap untuk belajar? Siap, siap, siap. Yes. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ingin minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Arif, silakan. Teman-teman, Ya Tuhan, sebelum kami belajar, kita berdoa kepadamu, janganlah kami dari awal pertengahan hingga akhir belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Arif, selamat duduk. Oke, ini hari semua hadir kok? Hadir. Yakin semua hadir? Yakin. Kalau di satu ibu absen dan tidak ada yang hadir, sanksinya apa? Yang menjawab tidak hadir lompat-lompat di depan. Oke, dengar nama ya? Arif, Ada yang mau Esther, Hadir, Bu. Glory, ada yang mau Lili, ada yang mau Rido, Rio, Mipsir, ada yang mau Eyen, ada yang mau Melan, ada yang mau Loni, ada yang mau Noni, ada yang mau Aaron, Citra, ada yang mau Joji. Jadi tukang apa? Jadi satu ibu absen sembunyi muka. Lili, ada yang mau semua hadir ya? Hanya Joji saya yang sering-sering apa, tapi ini hari puji Tuhan dia hadir. Jadi ibu harap hari-hari berikut Joji tetap aktif dalam belajar ya. Bisa kok Joji? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu harap adik-adik perhatikan ke samping kanan, samping kiri dan kanan dari kalian. Jika ada yang kotor, ambil dan taruh di tempat sampah. Yang bajunya kalau rapi, kalau merapikan ke baju. Gitu. Ada yang kotor di samping meja toh. Oke. Jadi sebelum kita mulai, ibu mohon adik-adik berdiri. Kalau kita satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Saya mau tahu kok? Tahu. Garuda
Jadi baik adik-adik, hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Di sini siapa yang bisa bergerak? Siapa yang bisa bergerak? Joji bergerak kan? Bergerak. Oke. Materi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta dididik diharapkan dapat yang pertama dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem gerak. Jadi setelah kita belajar materi hari ini, setelah itu adik-adik bisa menjelaskan sistem dan struktur dan fungsi gerak. Yang kedua itu menganalisis peran tulang, otot, dan sendi dalam gerak. Lalu yang ketiga, mengikuti diskusi kelompok dan menyampaikan hasilnya. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, ibu akan membentuk adik-adik dalam bentuk kelompok. Apa yang ibu berikan, soal apa yang ibu sampaikan, ibu harap adik-adik bisa kerjakan dengan sebaik mungkin dan setelah itu presentasikan. Yang keempat, membuat produk pembelajaran sesuai gaya belajar. Sebagai informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan itu adalah gaya diferensiasi. Jadi gaya belajar itu adalah visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah sistem gerak manusia. Ada yang tahu sistem gerak manusia terbagi ke beberapa bagian? Ada yang tahu kok? Jadi tahu kok? Melan? Jadi saya perhatikan di depan. Sistem gerak manusia itu ada terbagi atas 3. Yang pertama itu tulang. Yang kedua adalah sendi. Dan yang ketiga adalah otot. Jadi sistem gerak manusia ada berapa? 3. Terdiri dari apa-apa, Arif? Terdiri dari apa-apa? Tulang, sendi, otot. Oke, sistem gerak manusia itu ada terbagi atas 3 bagian yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Mari kita bahas satu per satu. Bagian yang pertama adalah tulang. Salah satu bisa baca sekarang? Oke, Esther. Sistem gerak bagian 1 tulang. Sistem gerak merupakan persatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Lanjut. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Oke. Bagian pertama itu adalah tulang, di mana sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki, seperti berlari, berjalan, berlompat. Itu ada karena kekuatan dari tulang. Tanpa tulang semua kita bisa berlari, kan? Tanpa tulang semua kita bisa berjalan. Oke. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tanpa ada otot berarti tulang tidak bisa bergerak. Pernah lihat rangka manusia? Oke. Rangka itu ada otot kesonde. Otot biasa atau kenal dengan apa? Yang atau kenal sehari-hari? Daging. Biasa makan daging babi itu sebenarnya di pembahas biologi itu otot, bukan daging. Ini adalah otot yang tertempel pada tulang. Yang berikut adalah berbagai fungsi tulang bagi manusia. Yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh, seperti yang tadi ibu katakan. Tulang yang membuat tubuh kita untuk berdiri, berjalan, dan berlari, bahkan melakukan semua aktivitas
keras. Yang berikut adalah menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, jadi tolong baca. Tulang menjadi tempat melekatnya otot. Oke. Fungsi tulang yang ketiga itu adalah menjadi tempat melekatnya otot. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa otot ini melekatnya di tulang. Yang keempat, jadi tolong baca. Tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Ada yang tahu organ vital dalam tubuh? Oke. Ginjal, Oke. Oke. Jadi organ-organ vital dalam tubuh itu seperti jantung, paru-paru, otak, hati. Itu merupakan organ vital yang terdapat dalam tubuh. Itu semua dilindungi oleh tulang. Oke. Lanjut yang berikut. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Lanjut yang keenam, Noni tolong baca. selain penghasil sel darah di dalam sum-sum tulang. Fungsi tulang yang keenam adalah sebagai penghasil sel di dalam sum-sum tulang. Jadi sel darah itu dihasilkan di dalam sum-sum tulang. Ayo kita lanjut. Berdasarkan penyusunnya tulang itu dibagi atas dua. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah tulang rawan. Oke. Yang pertama adalah tulang rawan. Jadi kan bisa bayangkan tulang rawan itu seperti apa. Contoh dari tulang rawan itu seperti apa? Gampang patah. Yang kedua tadi siapa? Mikris apa? Hidung dan telinga. Oke, katong lihat bersama. Tulang rawan tersusun dari sel-sel yang disebut kondrosit yang tertanam dalam matriks yang lentur dan mengandung sedikit kalsium. Yang berikut tolong baca. Tulang rawan bersifat lentur, elastis, dan tidak mudah patah. Tulang rawan bersifat lentur, elastis, dan tidak mudah patah. Berarti yang tadi kakak Ete bilang tulang rawan mudah patah itu salah. Oke, lanjut. Yang ketiga, tulang rawan berfungsi sebagai peredam kejut, penyangga, dan pelindung di berbagai bagian tubuh seperti sendi, hidung, dan telinga. Berarti yang Mikris katakan itu adalah benar. Tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Contoh tulang rawan yaitu terdapat pada hidung, telinga, Trachea dan paru-paru. oke. Jadi ini gambar apa? Hidung. Ini gambar Hidung. hidung merupakan contoh dari tulang. Rawan. Oke, lanjut. Loni ini gambar apa? Loni ada telinga atau sande? Oke, Loni ada telinga. Telinga ini merupakan contoh dari tulang apa? Tulang rawan. Lanjut, ini dia bernama apa? Trachea. Dan yang keempat? Persendian yang mana? Pasti. Di antara tangan dan Oke. Lanjut. Yang kedua itu adalah tulang keras. Yang pertama tadi tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Sama baca sekitar. Tulang keras di sisi lain tersusun dari sel-sel osteosit yang tertanam dalam matriks yang lebih padat dan mengandung banyak kalsium. Tulang keras bersifat keras, kaku, dan lebih mudah patah. Tulang keras sebagai
sebagai bagian dari sistem rangka, berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ vital dan memungkinkan gerakan. Tulang keras memiliki keduanya pembuluh darah dan saraf. Contoh tulang keras menyusun bagian besar rangka tubuh termasuk tulang lengan, kaki, dan tulang belakang. Oke, jadi tulang keras itu di sisi lain tersusun dari sel-sel osteosit yang tertanam dalam matriks yang lebih padat dan mengandung banyak kalsium. Yang berikut, tulang keras bersifat keras, kaku, dan lebih mudah patah. Yang ketiga, tulang keras sebagai bagian dari sistem rangka berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ vital, dan memungkinkan gerakan. Yang keempat, ada tulang keras memiliki keduanya. Tadi pada tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah dan saraf, sedangkan pada tulang keras tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Paling berikut adalah contoh tulang keras. Yang termasuk dalam tulang keras yaitu kita lihat bersama. Ini apa? Kaki. Ini kaki. Yang berikut Itu baru sini tangan, terus itu kaki. yang pertama kaki atau kedua yang kaki? Kedua yang kaki. Iya, jadi yang pertama itu lengan, yang kedua ini tulang kaki, yang ketiga Tulang belakang. Jadi contoh tulang keras itu ada apa-apa? Ada lengan tangan, ada kaki, ada tulang belakang. Oke, kita lanjut. Berdasarkan bentuknya tulang dibagi menjadi yang pertama adalah tulang panjang atau biasa dikenal dengan tulang pipa. Ciri-ciri dari tulang panjang. Yang pertama, Berbentuk panjang dan sisidas, Bagian tengahnya berlomba berisi tulang. oke, berbentuk panjang dan silindris. Kenapa tulang panjang dan pendek German? Otomatis harus panjang ya. Berbentuk panjang dan silindris. Bagian tengahnya berongga, berisi sumsum tulang. Contohnya itu biasa terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, dan tulang betis. Fungsi dari tulang pipa ini sebagai alat gerak, penopang tubuh, dan tempat pembentukan darah. Adik-adik bisa lihat contoh di atas ini merupakan contoh tulang apa nih? paha. Contoh tulang paha atau kaki? Paha. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah tulang pendek. Setelah ini ibu tanya, tulang terbagi berapa bagian? No? Mela, tolong baca kasih kita tulang pendek. Tulang pendek, kecil, bentuknya pendek, kecil, dan hampir sama panjang dan lebarnya atau kubus. Contoh, tulang pergelangan lengan atau karpal, tulang pergelangan kaki atau tarsan. Fungsi memberikan fleksibilitas dan kestabilan gerakan. Oke, tulang pendek. Ciri-cirinya bentuknya pendek, kecil, dan hampir sama panjang dan lebarnya. Contoh tulang pendek itu terdapat pada pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Lalu fungsi dari tulang pendek itu memberikan fleksibilitas dan kestabilan gerakan. Adik-adik bisa lihat ini contoh dari tulang pendek. Dia terdapat pada mana? Pergelangan tangan. Ini merupakan contoh daripada tulang pendek. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah tulang pipi atau datar. Kita tolong baca. Ciri bentuknya pipi dan tipis, permukaannya lebar dan datar.
Contoh tulang tengkorak, tulang dada atau perum, tulang rusuk, tulang belikat atau skapula. Fungsi melindungi organ dalam, otak, jantung, paru-paru, serta tempat melekatnya otot. Oke, lanjut. Ini merupakan contoh daripada tulang liping. Ini adalah tulang apa? Tulang dada. Tulang apa? Tulang dada. Oke. Ini merupakan tulang dada. Lanjut yang keempat, tulang apa? Aaron. Yang keempat tulang apa, Len? Tulang sesamut. Yang keempat adalah tulang sesamoid atau tulang tempurung. Sebelum ibu tampilkan di gambar tulang tempurung yang mana? Ada yang beda? Letak tulang tempurung di mana? Ada dua jawaban yang berbeda. Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di lutut. Mari kita saksikan bersama sampul jawaban yang benar. Tulang sesamoid, cirinya berbentuk kecil dan bulat, tertanam di dalam tendon atau otot. Contoh tulang tempurung, lutut. Jadi siapa yang menjawab lutut? Mari kita tepuk tangan. Jadi meskipun kepala sekolah, tapi bisa aja pertanyaan otomatis benar. Terima kasih Joji. Yang berikut adalah fungsi dari tulang sesamoid, yaitu untuk melindungi tendon dari tekanan dan gesekan, serta membantu meningkatkan efektivitas kerja otot. Oke, ini adalah contoh dari tulang tempurung. Kakak bisa lihat tulang tempurung terletaknya pada bagian lutut. Yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Noni bisa baca kok? Bisa. Oke, silakan baca. Tulang tidak beraturan. Ciri bentuknya tidak beraturan dan tidak dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk lainnya. Contoh tulang belakang atau dada, tulang wajah, tulang pinggul, Tulang panggul. tangan. Fungsi melindungi organ tertentu dan mendukung struktur tubuh. Oke, jadi tulang tidak beraturan itu memiliki cirinya tidak beraturan dan tidak dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk lainnya. Contoh tulang beraturan itu tidak beraturan itu terdapat pada tulang belakang atau biasa dikenal dengan vertebrata, tulang wajah, dan tulang panggul. Fungsi dari tulang tidak beraturan adalah untuk melindungi organ tertentu dan mendukung struktur tubuh. Adik-adik bisa lihat merupakan contoh daripada tulang tidak beraturan. Itu tulang apa? Tulang belakang. Kalau yang berikut tulang apa tuh? Wajah. Tulang wajah, tulang kaki, Ridho? Tulang wajah. Oke, kamu capek kok? Capek. Speak dulu ya. Ya. Semua bangun berdiri dan ikuti gerakan yang ada di depan. Silakan berdiri. Jadi perhatikan siapa di sini. Yang pertama nih nanti kalau gerakan mengikuti musik yang ada di slide. Lalu yang berikut kata menyanyi sendiri dan gerakan sendiri. Bisa toh? Bisa.
Yang berikut adalah gerakan sendiri tanpa musik. Dalam hitungan ketiga semua menyanyi dengan gerakan 1, 2, 3. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 lam sam sam. Alam sam sam, alam sam sam, guli 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 lam sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 lam sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 lam sam sam. Kita ulang satu kali dengan gerakan yang sangat cepat. 1, 2, 3. Arak sam sam, arak sam sam, guli 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 lam sam sam. Arak sam sam, arak sam sam, guli 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 lam sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 lam sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 lam sam sam. Oke, kita lanjut. Baik, silakan kembali. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Semangat, semangat, yes. Ulang, masih semangat? Semangat, 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 yes. Oke, kita lanjut ke materi kita. Mungkin ada pertanyaan yang adik-adik ingin tanyakan sepanjang materi yang kita bahas tadi, Bu. Berikan waktu. Oke, silakan. Terkait tentang materi tulang, ini saya mau bertanya, Ibu. Mengapa tulang disebut sebagai rangka tubuh manusia? Oke, pertanyaan dari Eva itu mengapa tulang disebut sebagai rangka tubuh manusia? Mungkin sebelum ibu menjawab ada yang bantu ibu untuk jawab kok? Ada kok? Jadi bisa kok? Jadi bisa jawab pertanyaan dari Eva? Tidak bisa. Oke, baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Esther. Mengapa tulang itu disebut sebagai rangka tubuh manusia? Karena tulang itu yang berfungsi untuk menegakkan otot kita. Tanpa tulang kita langsung bisa bergerak. Sepanjang penjelasan tadi ibu jelaskan bahwa tulang itu berfungsi untuk segala yang mendukung untuk aktivitas ketong sehari-hari. Ada pertanyaan Leko? Sampai sini paham kata? Paham, Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi. Yang pertama tadi apa? Tulang. Yang berikut adalah sendi. Rida tolong baca. Sendi adalah sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Bagian yang kedua itu adalah sendi, di mana sistem rangka manusia itu terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi gerakan yang kita lakukan sehari-hari itu dia terjadi karena adanya persendian. Persendian itu yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ada yang bisa kasih contoh ibu, persendian itu yang mana? Contoh persendian itu hubungan antara tulang lengan dan tulang tangan.
Sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang, seperti yang sudah tadi praktekkan, atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Berdasarkan arah atau jenis gerakan, sendi terbagi menjadi 5 macam. Ada yang tahu? Ada yang tahu macam sendi? Ini bisa tahu? Ini tahu? Kalau sebentar mari kita perhatikan bersama di slide. Yang pertama itu adalah sendi geser. Yang berikut sendi geser. Sendi putar. Yang ketiga adalah sendi putar. Yang keempat sendi peluru. Yang kelima sendi geser. Oke. Ada yang masih ingat? Ketika ibu bilang di slide, ada yang tahu macam sendi? Tahu. Coba Esther. Sendi geser, sendi putar, sendi perana, sendi geser. Peluru baru Sendi geser. Oke. Kita lanjut. Ini merupakan contoh dari tulang sendi apa? Geser. Yang berikut Sendi putar. Sendi putar letaknya pada bagian mana? leher. Bagian mana, Joji? Jauh dulu. Yang berikut sendi apa? Telapak tangan. Sendi pelana letaknya pada bagian telapak tangan, yaitu sambungan antara telunjuk jari dengan jari telunjuk dan telapak tangan. Yang berikut adalah sendi peluru. Sendi peluru itu biasa terdapat pada gelang bahu dan gelang panggul. Yang terakhir merupakan sendi geser. Letak sendi geser di mana? Gelang tangan. Oke, letak sendi geser itu terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Joji, letak sendi geser itu di bagian mana? Pergelangan kaki dan tangan. Oke, 100 buat Joji biar kepala sekolah kita bisa mencapai pertanyaan. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3 jenis. Mari kita lihat bersama. Bisa baca kok? Bisa. Bisa baca Joji? Bisa baca? Kalau bisa baca, jadi baca. Oke. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu sendi mati, yang kedua itu sendi kaku, dan yang ketiga itu adalah sendi gerak. Arif, sendi itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah sendi apa? Sendi gerak. Oke. Sendi kaku dan sendi mati. Yang pertama adalah sendi mati, di mana sendi ini tidak memiliki ruang antar tulang dan dihubungkan oleh jaringan ikat yang kuat, sehingga tidak memungkinkan gerakan sama sekali. Jadi pada sendi mati itu tidak memungkinkan gerakan. Contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak. Sendi pada tulang tengkorak itu tidak bisa melakukan gerakan, sehingga dia dikategorikan dalam sendi mati. Yang berikut adalah sendi kaku, di mana pada sendi kaku ini memungkinkan sedikit gerakan. Tadi di sendi mati dia tidak bisa melakukan gerakan sama sekali. Sekarang pada sendi kaku dia bisa memungkinkan sedikit gerakan, karena tulang-tulang dihubungkan oleh tulang rawan atau jaringan ikat yang lebih fleksibel dibandingkan sendi mati. Contoh sendi kaku itu terdapat pada tulang belakang dan tulang rusuk yang dihubungkan oleh tulang rawan.
gerak. Sendi gerak ini memungkinkan gerakan yang bebas dan luas. Tadi pada sendi mati tidak bisa bergerak. Sendi kaku dia bergerak tapi kaku-kaku. Yang terakhir sendi gerak dia bebas bergerak kemana saja. Mau lari, mau lompat, mau tidur. Karena adanya rongga sendi yang berisi cairan sinovial yang melumasi dan memfasilitasi gerakan. Sendi gerak ini dia bisa bergerak karena ada cairan sinovial yang melumasi dan memfasilitasi gerakan. Contoh sendi gerak adalah sendi bahu, sendi lutut, sendi siku, dan pergelangan tangan. Sendi gerak sendiri memiliki berbagai jenis. Ada apa? Sendi lurus, sendi eksel, sendi putar, sendi celana, sendi geser, dan sendi kontiloid. Masing-masing memiliki apa? Pola gerakan yang berbeda. Yang terakhir adalah otot. Sistem gerak terbagi atas berapa? 3. Apa? Tulang, sendi, dan otot. Oke. Sistem gerak manusia itu ada 3. Tulang, sendi, dan otot. Yang sudah kita bahas itu apa-apa? Tulang, sendi. Yang terakhir adalah otot. Jadi tolong baca. Jaringan dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi dan relaksi sehingga memungkinkan pergerakan tubuh dan menjaga postur tubuh. Joji silakan ulangi. Jaringan dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relasi sehingga berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan pergerakan tubuh dan menjaga postur tubuh. Oke, jadi otot itu merupakan jaringan dalam tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan pergerakan tubuh dan menjaga postur tubuh. Yang berikut, otot bekerja sama dengan tulang dan sistem saraf untuk menghasilkan gerakan. Jadi setiap gerakan itu terjadi karena otot dan sistem saraf, baik yang disadari maupun tidak disadari. Ada 3 jenis utama otot dalam tubuh manusia. Ada yang tahu kok? Lali. Ada yang tahu kok 3 jenis otot utama dalam tubuh manusia? Pelan? Noni? Joji yang paling rajin sekolah. Tahu kok Joji? Mari kita lihat bersama. Ada 3 jenis utama otot dalam tubuh manusia. Yang pertama itu adalah otot apa? Otot rangka atau otot suri. Yang kedua? Otot poros. Yang ketiga? Otot jantung. Oke. 3 jenis otot dalam tubuh manusia itu ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Lili, tolong baca apa itu otot rangka. Otot rangka atau otot duri menempel pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan sadar seperti berjalan, berlari, dan mengangkat berat. Jadi otot rangka itu menempel pada tulang dan bertanggung jawab atas setiap gerakan yang kita lakukan setiap hari, seperti berjalan, berlari, dan mengangkat beban. Yang kedua, Lori tolong baca. Otot poros terdapat pada dinding organ internal seperti lambung, usus, dan pembuluh darah serta bekerja secara otomatis tanpa perintah sadar.
pada lambung, usus, dan pembuluh darah. Serta otot polos ini bekerja secara otomatis tanpa perintah sadar. Yang terakhir adalah otot jantung, di mana pada otot jantung ini hanya terdapat pada jantung dan memiliki kemampuan berkontraksi secara otomatis dan terus-menerus untuk memompa darah kemana? Jantung memompa darah kemana? Tubuh. Ibu pikir memompa darah ke kepala. Oke, yang berikut adalah tugas kelompok. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa setelah Ibu menjelaskan materi, ada tugas kelompok yang harus adik-adik selesaikan. Setelah itu, silakan berdiskusi dan presentasi. Waktu diskusi adalah 30 menit. Baik. Silakan untuk kelompoknya Ibu yang bagi ya. Kita bagi berdasarkan deretan meja. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan Lori dan kawan-kawan kelompok 3. Jadi silakan adik-adik bangun atau meja untuk kerja. Jadi tugas kelompok 1 membuat diagram sistem gerak. Tugas kelompok 1 yaitu membuat diagram sistem gerak. Dari diagram tersebut silakan adik-adik lengkapi bagian-bagian dari sistem gerak dan tulis fungsinya masing-masing. Hal yang berikut adalah kelompok 2. Kelompok 2 membuat ringkasan materi. Ringkasan materi dari sepanjang materi yang tadi Ibu jelaskan. Yang ketiga adalah kelompok 3. Kelompok 3 itu melakukan simulasi gerakan pada sendi dan otot. Jadi silakan adik-adik pilih salah satu gerakan untuk berikan contoh kepada teman-teman lalu jelaskan. Semua sudah paham? Kalau sudah paham, silakan bekerja. Waktu diskusi 30 menit dari sekarang.
Terima kasih, Bos. Dengan diskusi bukan menggila. Ya, Ibu.
Suci kurang, suci kurang itu. Lido, Joji, Beatrice, Baron. Saya dalam panjang juga ya. Banyak perempuan. Mana? Kendala. Kelompok 2, Hei dan kawan-kawan. Masing-masing kelompok disiapkan moderator, yaitu satu sebagai moderator, sebagai materi.
Kelompok dua. Mana sudah kok? Belum.
Waktu tersisa 15 menit. Yaitu waktu diskusi tinggal 15 menit.
Kenapa nih? Tenang kok. Waktu itu tinggal 5 menit. Waktu diskusi tinggal 5 menit. Iya Ibu. Setiap kelompok siapkan 2 orang, 1 sebagai moderator, 1 sebagai pemateri. Ya Ibu. Itu ada apa? Diskusi. Diskusi Bu. Kenapa Ibu begitu? Ya Ibu.
Kalau pekerjaan kita tahu. Waktu diskusi tinggal 3 menit. Kelompok 2 waktu diskusi hampir selesai. Sudah siap untuk presentasi dong? Siap. Kelompok 1 siap. 2 siap. 3 siap. Oke. Sebelum kita presentasi, break untuk kali dulu. Baru presentasi. Silakan semua berdiri. Presentasinya bisa semangat. Ingat loh, setelah break presentasi harus semangat. Siap. Breakingnya atau menyanyi lagu yang mengatakan potong bebek angsa sambil tepuk tangan. Oke. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Bebek angsa dibuat menyambut kaya. Presentasi. Yang tertugas sebagai moderator dan pemateri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Maka dari itu, saya mempersilahkan kedua materi untuk dijelaskan. Terima kasih atas waktu saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul sistem gerak pada manusia. Jadi teman-teman semua di sini ada sistem gerak, gambar sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan organ sensori seperti mata dan telinga dan memberi bentuk kepala. Yang kedua ada rahang bawah. Rahang bawah berfungsi untuk membantu mengunyah makanan dan menahan gigi bawah. Yang ketiga ada tulang selangkah. Tulang selangkah berfungsi untuk menyambungkan lengan dengan tubuh dan menyediakan kestabilan untuk pergerakan bahu. Yang keempat ada yang kelima ada tulang dada.
Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru dan menjadi tempat perekatan tulang rusuk. Yang keenam ada tulang leher. Tulang leher berfungsi untuk menopang dan menggerakkan kepala. Tulang leher berfungsi untuk menopang dan menggerakkan kepala dan melindungi bagian atas sumsum tulang belakang. Yang berikut ada tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menopang tubuh dan kepala dan melindungi sumsum tulang belakang. Yang berikut ada tulang penukit. Tulang penukit berfungsi untuk membantu gerakan rotasi nafas dan perjalanan perfusi dalam gerakan lengan bawah. Yang berikut ada tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh dan menopang tubuh dan memungkinkan berjalan dan lari. Yang berikut ada tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk mendukung gerak, mengekor, dan meluruskan siku. Turut bekerja sama dengan radius untuk pergerakan lengan bawah. Yang berikut ada tulang telapak. Tulang telapak berfungsi untuk menyusun bagian lengan kanan dan menopang jari-jari tangan. Yang berikut ada tulang jari tangan. Tulang jari tangan berfungsi untuk memungkinkan gerakan jari yang fleksibel dan mempermudah menggenggam dan memegang benda. Yang berikut ada tulang punggung lutut. Tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan membantu memperkuat gerakan kaki. Yang berikut ada tulang kering. Tulang kering berfungsi untuk menopang berat badan dan merupakan tulang utama kaki bagian bawah. Yang berikut ada tulang betis. Tulang betis berfungsi menstabilkan perjalanan kaki dan mendukung tibia meskipun tidak menopang berat utama. Yang terakhir ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menyusun sendi pergelangan kaki dan membantu pergerakan dan penyesuaian kaki terhadap permukaan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi setiap kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Kelompok 2.
Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kami kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang sudah teman-teman dari kelompok 1 jelaskan. Maka di sini saya akan bertanya, apa saja komponen utama dalam sistem gerak manusia yang ditampilkan dalam diagram sistem gerak? Terima kasih. Kelompok 3 ada Pak? Dari kelompok 3 dari kelompok 1 pertanyaan, jelaskan hubungan antara otot dan tulang dalam diagram sistem gerak. Sambil kita menunggu kelompok 1 mencari jawaban, kelompok 2 silakan presentasi. Setelah kelompok 2 presentasi, kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kedua kelompok tersebut. Bisa kok kelompok 1? Bisa. Oke, lanjut kelompok 2. Selamat pagi Bu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Sebab itu saya mempersilakan teman saya untuk membacakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya selaku koordinator membawa materi dalam diskusi kami. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Ibu Guru, di sini di dalam diskusi kami membahas mengenai pengertian sistem gerak. Jadi teman-teman semua, sistem gerak pada manusia adalah sistem yang memungkinkan tubuh manusia melakukan pergerakan melalui kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Dan di sini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu tulang, otot, dan sendi. Yang pertama tulang. Teman-teman semua, fungsi dari tulang itu ada 5. Yang pertama menyusun rangka tubuh, yang kedua melindungi otot dalam, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat pembentukan sel darah, dan yang kelima menyimpan mineral atau kalsium dan fosfor. Teman-teman semua, di dalam tulang ada beberapa jenis, yaitu di sini kami akan menjelaskan ada 4 jenis, yaitu tulang panjang, ini berada pada tulang lengan dan paha dengan ciri-ciri panjang dan berongga. Tulang pendek berada pada pergelangan tangan dengan ciri-cirinya pendek dan bulat. Lalu yang ketiga ada tulang pipih dengan berada pada tenggorokan dan rusuk dengan ciri-ciri pipih dan lebar. Dan yang paling terakhir yang akan dijelaskan adalah tulang tidak beraturan, ada pada tulang wajah dan tulang belakang dengan ciri-ciri bentuk tidak beraturan. Teman-teman semua, di dalam tulang memiliki 2 jenis jaringan, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan kata lainnya adalah kartilago. Tulang rawan ini bersifat lentur, dan tulang keras atau osteon memiliki sifat kuat dan keras karena mengandung kalsium. Itu adalah penjelasan mengenai tulang, dan kami lanjut akan menjelaskan tentang otot. Teman-teman semua, fungsi dari otot ada 3. Yang pertama menggerakkan rangka tubuh, yang kedua membantu sirkulasi darah atau otot jantung, dan yang terakhir mengontrol gerakan organ dalam atau pencernaan dan pernapasan. Teman-teman semua, di dalam otot memiliki 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot rangka memiliki ciri-ciri bergerak sadar dan cepat lelah, terletak pada menempel pada tulang. Dan yang kedua, otot polos dengan ciri-ciri tidak sadar atau lambat, terletak pada organ dalam, yaitu usus dan lambung. Yang ketiga, otot jantung, ciri-cirinya tidak sadar, berdetak otomatis, terletak pada jantung. Dan yang paling terakhir yang akan kami jelaskan di sini adalah sendi. Teman-teman semua, sendi adalah penghubung antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Dan di dalam sendi memiliki 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati atau biasa disebut sinartrosis ada pada tulang tengkorak,
dan ciri-cirinya tidak bisa bergerak. Lalu yang kedua, sendi kaku atau kata lainnya amfiartrosis, berada pada tulang belakang dengan ciri-cirinya sedikit bergerak. Dan yang paling terakhir yaitu sendi gerak atau kata lainnya diartrosis, terletak pada lutut, siku, dan bahu dengan ciri-cirinya bebas bergerak. Demikian hasil diskusi kami dan kelompok 2 mengenai pengertian sistem gerak, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan memberikan sesi tanya jawab kepada kelompok. Saya persilakan. Sesi tanya jawab, silakan kelompok 1 yang bertanya. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan Buat adik. kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia? Apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia? Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang bertanya, bagaimana otot dapat menggerakkan tulang? Pertanyaan sekolah. Kelompok 3, cukup pertanyaan sekolah. Kelompoknya kelompok 2. Kalau ada yang masih teman-teman ingin tanyakan, silakan. Tambah 1 pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Baik, kami akan memberikan satu pertanyaan lagi dengan bunyi pertanyaan, sebutkan 3 jenis otot dan peran masing-masing. Cukup baik. Cukup kok kelompok 2? Pertanyaan, oke. Sementara kelompok 3 mempersiapkan diri untuk presentasi dan kelompok 2 mencari jawaban, kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan dari kedua kelompok tadi. Seperti mau jawaban untuk kelompok 1? Tidak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan, apa saja komponen utama dalam sistem gerak manusia yang ditampilkan dalam diagram sistem gerak. Komponen utama sistem gerak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang sebagai rangka tubuh, otot sebagai gerakan tubuh, sendi sebagai penghubung antara tulang yang memungkinkan pergerakan. Terima kasih. Kemana Esther? Pas. Mas, bantu kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan berikutnya. Ada yang jawab? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan, jelaskan hubungan antara otot dan tulang dalam diagram sistem gerak. Jawabannya adalah dalam gerakan otot menekan pada tulang melalui tendon. Saat otot berinteraksi, ia menarik tulang sehingga menghasilkan gerakan. Tulang bertindak sebagai tuas, otot sebagai tenaga penggerak. Terima kasih. Kemana kelompok 3? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk. Lanjut presentasi kelompok 3. Batu silakan. Baik, silakan Ibu dan teman-teman semua. Diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dua gerakan, yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi adalah gerakan meniupkan siku mendekatkan dengan bawah ke lengan atas. Contohnya seperti ini: mengangkat tangan ke arah bahu, meniupkan siku saat melakukan sentuh. Yang kedua adalah gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan siku, menjauhkan lengan bawah dari lengan atas. Contohnya seperti ini: meluruskan tangan setelah menekuknya, berdiri tegak setelah membungkuk. Yang berikut, kami akan mengumpulkan kedua gerakan ini. Gerakan fleksi dan ekstensi pada siku adalah dua gerakan yang berlawanan. Fleksi adalah gerakan menikuk siku, memperkecil sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Ekstensi adalah gerakan meluruskan siku, memperbesar sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada dosen yang telah menjelaskan hasil diskusi kami. Sebab itu saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan dengan bunyi pertanyaan: apa jenis sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberi pertanyaan. Pertanyaan pertama: apa yang terjadi pada sudut sendi saat melakukan gerakan fleksi dan ekstensi? Terima kasih. Pertanyaan mereka akan cukup. Oke. Dari kelompok 3 cuma minta 2 pertanyaan. Sementara kelompok 3 mencari jawaban, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih kepada beliau yang memberikan saya selaku mewakili anggota kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sistem gerak pada manusia? Oke, baik, jawabannya sistem gerak adalah sistem dalam tubuh manusia yang memungkinkan tubuh untuk bergerak terdiri dari tulang atau rangka, otot, dan sendi. Semua kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Dan di sini juga kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan kami 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana otot dapat menggerakkan tulang? Jawabannya, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Saat otot berkontraksi, ia menarik tulang sehingga menghasilkan gerakan. Yang kedua, sebutkan 3 jenis otot dan peran masing-masing. Oke, yang pertama, otot rangka menggerakkan bagian tubuh secara sadar. Otot polos bekerja secara tidak sadar, terdapat di organ dalam. Dan yang terakhir, otot jantung memompa darah, bekerja tanpa henti dan tidak sadar. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Pas. Yang terakhir tersisa kelompok 3. Silakan menjawab pertanyaan dari kedua kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang berbunyi, apa jenis sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi? Jawabannya, sendi yang memungkinkan fleksi dan ekstensi adalah
adalah sendi engse dan sendi peluru. Contohnya sendi siku, sendi lutut, dan sendi paha. Sendi pada bahu. Sudah kau? Jawab pertanyaan kau? Tinggal kelompok berapa yang mau menjawab itu pertanyaan? Baik, saya akan menjawab lagi pertanyaan dari nomor 1. Apa yang terjadi pada sudut sendi saat melakukan gerakan fleksi dan ekstensi? Jawabannya, saat fleksi sudut antara tulang mengecil, saat ekstensi sudut antara tulang membesar atau kembali lurus. Terima kasih. Oke. Kita berikan aplaus untuk terima kasih karena kalian sudah melakukan presentasi hari ini. Ibu harap tetap mempertahankan kompak kalian dalam mengerjakan tugas kelompok supaya minggu depan bisa kerja seperti hari ini. Yang berikut ibu minta 1 orang perwakilan dari semua untuk melakukan atau menyampaikan kesimpulan kita tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sampai silakan Esther. Baik, terima kasih Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa ternyata materi yang ada pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu adalah sangat berkaitan, dan kesimpulannya adalah ternyata bahwa apa yang kami pelajari pada pagi hari ini itu yang kami lakukan dan kami rasakan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Esther. Terima kasih. Baik. Dengan demikian berakhirlah sudah materi kita hari ini, dan materi minggu depan itu tentang gangguan pada sistem rangka. Pulang dan belajar gangguan pada sistem rangka. Minggu depan sebelum pelajaran ibu akan tanya duluan. Bisa kok? Bisa. Sebelum katong bubar, salah satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman semua sudah mengakhiri ibadah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan juga terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Siri, silahkan dulu. Oke, selamat siang.